Perjalanan hidup manusia kepada pemulihan ada 4T. Pertama, tesyufa. Tesyufa sering kita bilang kembali pada titik asal. Asal kata suf. Yang kedua, tefila, berdoa. Pertama tentu saja minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati akan memberikan pengampunan. Apa buahnya? Sedekah. Hidupnya jadi benar, ada buah-buah pertobatan. Dan apa tandanya lagi? Tehila. Hidupmu penuh dengan pujian yang memuliakan Tuhan. Jangan lupa 4T ini. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena doa bersama dengan yaitu Nabi Yesaya bin Amos. Corporate, bahkan 2 orang. Itu kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Dan Tuhan akan mendengar doa kepada sang raja itu. Sebab doa itu adalah suatu petisi kepada raja. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan satu ketentuan. Ketentuan Tuhan selalu yang terbaik. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, waktu dia sakit dan hampir mati. Hezekiah artinya my strength is Jehovah. Tapi ketika Tuhan bilang pulang, dia tidak mau. Dia minta perpanjang umurmu. Alasannya apa? Aku telah hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Saya tentu saja, kata Rasul Paulus, bersama dengan Tuhan lebih baik. Dia tidak berkata masuk surga, dia bilang with Christ. Beda kan? Nah saudara yang kasihan Tuhan, kita tahu bagaimana satu dia diperpanjang umur 15 tahun. Bahkan diberikan satu tanda ajaib, yaitu jam daripada Ahaz itu berupa kayak bayangan begitu. Itu mundur, bukan maju. Saya punya analogi bagus dan dilarang sekali, yaitu untuk memundurkan. Kecuali yang memundurkan itu yang membuat, ataupun tentu ahlinya, karena itu bisa merusak. Tapi Tuhan itu begitu murah hati, tetapi akibatnya kurang baik. Apa yang terjadi? Pertama, dia tambah kaya. Bahaya ini. Ya, possession tambah banyak, pride, prestige, dan apalagi saudaraku, tentu saja ini bahaya sekali, power, makin berkuasa, jadi sombong dan angkuh. Dia pamer kepada utusan Babylon. Pada waktu itu ada Merodak Baladan mengutus utusannya, dia tunjukkan semua kekayaannya. Bodoh sekali perbuatanmu, kata Nabi Yesaya. Semuanya akan diambil dan anak-anakmu akan jadi yunak, ataupun saris itu adalah orang kebiri. Dan kita tahu bagaimana akhirnya dibuang ke Babylon. Ada itu Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah bangsawan Yehuda. Dan mereka semua jadi saris, jadi orang kebiri di kerajaan Babylon. Ditambah lahirlah Manase. Dan Manase ini dari yang jahat, paling jahat dari seluruh raja-raja Yehuda. Dan melalui perbuatannya kembali penyembahan berhala. Dan kita tahu bagaimana akibatnya. Dengan alasan itu Tuhan tidak bisa disalahkan. Yehuda dihukum dan semuanya hancur. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Satu keangkuhan, satu kebodohan, seekor lalat mati membuat urapan berbau busuk. Kita tahu bagaimana satu kebodohan menghancurkan semua yang kita bangun selama ini. Hati-hati warga kerajaan, hati-hati daripada kesuksesan kamu jadi merasa dirimu penting. Saudara yang kasih, tetap rendah hati, sebab itu adalah bukti kita adalah warga negara kerajaan Allah. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini, kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Dan tak lupa kita juga harus mengingat bahwa kita sudah menjadi umat pilihan Allah yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kita harus siap berfungsi dan berdampak bagi bangsa kita Indonesia. Yang sepakat sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kami punya visi dan misi Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dapat maju bersama-sama karena kami adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini.
Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencana-Mu atas bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk rancangan-Mu atas kota-kota. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu Tuhan.
hari ini kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kami, Indonesia. Kami deklarasikan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Masa depan bangsa kami penuh harapan dan kedamaian. Kami melepaskan shalom bagi kota kami, kota Jember. Kota ini aman, rukun, dan diberkati. Tanahnya subur, udaranya segar, airnya bersih. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin dalam kebenaran dan keadilan. Kami percaya apa yang kami doakan hari ini terjadi atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Arifin dan istri, Uncle Ben dan Auntie Nika, serta kakak-kakak Elki. Berikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan bagi para gembala dan pelayan-Mu, kesehatan yang sempurna, dan urapan yang baru setiap hari. Jaga dan lindungilah keluarga mereka dari segala mara bahaya. Biarlah melalui pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Sekarang kami mau melayani-Mu, kami mau memuji Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat ini di tempat ini. Diberkatilah ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saya panggil anak-anak Rocky bersama dengan orang tua untuk datang ke depan. Dan kita berdoa buat anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Sebab pada mereka ada masa depan gereja kita dan juga bangsa dan negara kita. Mari jemaat, saya dorong saudara untuk mengulurkan tangan, mendukung setiap orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya. Silakan mama papa berdoa, ucapkan berkat, ucapkan firman dalam kehidupan anak-anakmu. Sekarang batas. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Di hadapan kami berdiri anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap keluarga. Dan kami juga melihat orang tua yang sedang mendoakan anak-anak ini Tuhan. Kami percaya keluarga yang dipulihkan, keluarga yang dalam kesatuan, berkat Tuhan akan nyata. Dan kami akan melihat anak-anak ini tumbuh besar, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan. Karena mereka telah dididik dalam kebenaran, sehingga mereka boleh tumbuh seperti anak panah yang lurus, tajam, seimbang. Sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati orang tua, berkati kakak-kakak Rocky, berkati setiap guru yang ada dalam kehidupan mereka. Boleh mengajar, mendidik dalam kebenaran. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang tahan banting, tahan uji. Karena bersama Tuhan mereka selalu mendapatkan kemenangan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, kami sepakat semua doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat anak-anak Rocky yang sudah melayani kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati mereka. Haleluya. Kita percaya bahwa kemenangan yang sejati, kemerdekaan yang paling sejati ada pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan biarlah kita membuka hati kita kepada Tuhan, melepaskan berkat dan shalom buat bangsa dan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam anak manusia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan beri. Roh yang membangkitkan engkau dari antara orang mati. Roh yang sama bekerja dalam hidup kami gereja-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di
Bahkan di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman sekalipun, kami melihat terang Tuhan yang ajaib. Supaya hidup kami tetap bertahan dan tetap kuat untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Ada pengharapan di dalam Engkau Yesus, yang membuat kami tetap percaya kepada Yesus Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Kami memuji Allah Immanuel. Kau kuatkan aku, aku bertahan. Harapan bagiku dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebut namanya, panggil Dia. Tetap dalam sikap doa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku.
rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari katakan, rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku. Mari sama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Seberapa banyak umat Tuhan pada pagi hari ini engkau rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Seberapa banyak umat Tuhan pada pagi hari ini engkau rindu mengalami lawatan kasih dan kuasa-Nya? Seberapa banyak umat Tuhan pada pagi hari ini engkau rindu terima urapannya yang baru, memenuhi hati, urapannya yang baru boleh memenuhi setiap aspek kehidupanmu. Oleh sebab itu, engkau yang rindu terima urapan Roh Kudus lebih lagi, raise your hand, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus berkarya melayani pribadi lepas pribadi. Haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak kami puja.
Sekedera masyakala malabayamu. Sekedera sekedera masyakala malabayamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Zaman umatmu lawat mereka. Sekedera masyakala malabamu. Sekedera masyakala malabamu. Sekedera malabamu. Sekedera malabamu. Sekedera masyakala malabamu. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah-Mu dan kami rasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan jika sebentar firman disampaikan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya benih firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Kami sambut kebenaran firman dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pastor Ishak Latif untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh melayani di GPI Rock Jember pada pagi hari ini. Ya, untuk pertama kalinya saya melayani di gereja ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Honggo Effendi. Saya berasal dari Solo. Saya sudah menikah, istri 1, anak 4. Tolong jangan dibalik. Ya, puji nama Tuhan. Saya melayani sebagai seorang gembala sidang di Gereja JKI Pondok Daud di Kota Solo yang kami rintis sejak tahun 2005. Tahun ini memasuki tahun yang ke-21. Yaitu sedikit perkenalan saya. Puji nama Tuhan. Ya, banyak orang berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Banyak orang berkata kita ini sedang melewati tahun-tahun kekeringan. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha berkeluh kesah. Ya, semuanya sepi, toko sepi, nggak ada pembeli. Ya, perusahaan-perusahaan sepi order. Ya, tetapi saya kira percaya bahwa di balik itu semua Tuhan menyiapkan berkat spesial bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya, pagi hari ini khotbah saya berikan sebuah judul yaitu Blessing in Disguise. Blessing in Disguise ini adalah unpredictable blessing, ya. Bisa di slide berikutnya, unexpected blessing, ya. Berkat yang tak terduga, berkat yang tidak pernah kita harapkan, berkat yang muncul justru pada saat kita menghadapi persoalan. Ya, berkat yang justru Tuhan sediakan, mujizat yang Tuhan sediakan di balik segala pergumulan masalah yang berat yang sedang kita alami di dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa ada 3 tokoh yang kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana mereka mendapatkan blessing in disguise, hidden blessing, berkat tersembunyi di balik masalah yang sedang mereka hadapi. Ngomong-ngomong, saya dikasih waktu sampai jam berapa? 40 menit? 45 menit, oh ya, puji nama Tuhan, ya. Langsung saja. Oke, next berikutnya yang pertama.
Ya, next lagi. Poin yang pertama kita bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab, ya. Next berikutnya adalah Abraham. Ya. Abraham ini menerima blessing in disguise di dalam hidupnya. Nah, kita akan buka sama-sama di dalam Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, next berikutnya bisa. Kejadian pasal 13 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ke-6, dilanjutkan saudara ayat yang ke-7, 8, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Siap semuanya? Yang siap katakan amin. Ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, 2, 3. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, 2, 3. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dikisahkan dalam pasal-pasal ini bahwa ketika Abraham dipanggil Tuhan, maka dia mengajak keponakannya yang bernama Lot. Diajak untuk pergi bersama-sama, dan Lot ini diajari bisnis sama Abraham. Diajari cara bekerja, ya, diajari cara untuk berusaha, sampai Lot ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, kaya raya. Ya, dua-duanya diberkati oleh Tuhan, dua-duanya kaya raya. Sampai saking kayanya, maka tempat itu tidak cukup untuk mereka berdua. Sehingga apa yang terjadi antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot, seringkali terjadi rebutan padang rumput. Ya. Mereka berkelahi karena daerahnya terlalu sempit untuk mereka berdua. Sebab mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika para gembala Lot dan gembala Abraham berkelahi, maka Abraham mengambil sebuah inisiatif untuk bicara dengan Lot. Ya. Dan ketika mereka berjumpa, Abraham berkata, Lot, kita ini kan family, saudara kamu keponakan saya. Ya. Kita sama-sama diberkati Tuhan. Ya. Rupanya berkat yang luar biasa membuat daerah ini kurang cukup untuk kita berdua. Oleh sebab itu, ya, mari kita pilih daerah. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Nah, apa yang luar biasa di sini bisa Bapak Ibu lihat, ya. Di sini Abraham tuh punya jiwa besar. Ya. Dia enggak rakus, enggak buru-buru yang aku dulu yang pilih. Ya. Tetapi yang luar biasa, dia mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Padahal kalau kita melihat, ya, Lot ini bisa berhasil itu karena Abraham, diajari oleh Abraham, bahkan seringkali ditolong oleh Abraham. Ya. Harusnya kalau melihat dari, ya, tingkat senioritasnya, tentunya Abraham yang harus lebih dulu pilih, karena dia lebih senior. Ya. Tetapi di situ justru terlihat jiwa besar Abraham, dia mengizinkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Dan ketika dilihat oleh secara mata jasmani, ya, Lot buru-buru memilih. Dia melihat tanah Yordan itu banyak airnya,
bahkan dikatakan seperti tamannya Tuhan. Ya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Itulah tempatnya Sodom dan Gomora. Betul subur, ya, tanahnya, airnya banyak seperti taman Tuhan. Nah, di sini saudara bisa melihat di dalam bahasa dewanya, Lot itu bocengli. Kan harusnya terlebih dahulu mempersilahkan yang tua dulu, yang senior dulu yang pilih. Ya, gurunya dulu yang suruh pilih. Tetapi dia buru-buru karena serakah. Dia memilih ya, tanah yang kasat mata, jasmani itu jauh lebih bagus, ya, banyak airnya, ya, seperti taman Tuhan, sangat subur. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa Abraham ini menerima blessing in disguise. Ya. Dia mendapatkan tanah yang kurang baik. Tetapi justru di balik itu semua, Tuhan ingin memberkati Abraham. Dan sebaliknya, Tuhan ingin mengambil semua hartanya Lot. Oke, next berikutnya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau kita baca dalam Matius 10 ayat 39, ya, dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oke, next. Di sini, ya, kata nyawa di sini kurang tepat, tetapi lebih dalam bahasa Yunani ya, artinya adalah jiwa atau ego kita. Ya. Ini bicara tentang juga hak. Barang siapa mempertahankan haknya, ia akan kehilangan haknya. Tetapi justru pada saat seseorang mempersilahkan haknya diambil oleh orang, ya, Tuhan katakan ia akan memperolehnya. Nah, ini yang dialami oleh Abraham, ya. Abraham tahu sekalipun diberlakukan tidak adil, ya, dia tetap mempersilahkan Lot untuk membeli terlebih dahulu. Dan di situ Tuhan menyediakan blessing in disguise untuk Abraham. Karena apa? Karena ketika saatnya tiba, tanahnya yang di mana Lot tinggal, Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan seluruh harta benda Lot itu ludes. Dan sebaliknya Abraham semakin diberkati oleh Tuhan. Ya. Abraham itu punya hati yang sangat luar biasa lembutnya. Hati yang mengasihi, sekalipun sudah tahu ditipu oleh Lot. Ya. Kalau sudah baca dalam pasal 14, ketika Lot ini diserang oleh musuh-musuhnya dan ditawan, ya, nanti bisa baca di rumah, tetapi Abraham menyelamatkan Lot, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lot. Nah, oke, next berikutnya di sini kita bisa melihat, ya, bahwa harta Lot tidak pernah dipulihkan kembali karena keserakahannya. Dan sebaliknya, Abraham semakin diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Mau mengalah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara perhatikan, ya, dalam segala perkara yang kita hadapi, ketika kita berani mengambil sebuah langkah iman untuk mengalah, ya, saudara akan melihat blessing in disguise. Yang percaya katakan amin. Ya, betul. Ya. Kalau Anda berani mengalah untuk Tuhan, ya, Anda menyerahkan hak saudara, Tuhan yang akan menggantikan hak Anda lipat kali ganda. Yang percaya katakan amin. Oke, kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 30, lalu disambung ayat 37 sampai 38, ya. Nanti saudara bisa di rumah membaca secara lengkap, ya. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah dia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Sudah perhatikan baik-baik. Pada akhir hidupnya, harta benda Lot habis. Karena apa? Karena dia terlalu berani, ya, mengambil hak
orang yang diurapi oleh Tuhan. Abraham itu kan orang yang diurapi Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan, Tuhan bisa berfirman secara langsung kepada Abraham. Ya. Lot terlalu berani mengambil apa yang menjadi haknya Abraham. Dan akibatnya ya, harta kekayaan Lot tidak pernah dipulihkan oleh Tuhan. Seumur hidup dia tinggal di gua. Ya. Saya lanjut ayat 37 dan 38. Ya, ini kedua anaknya Lot perempuan dua-duanya. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dia bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Ya, apa yang dialami oleh Lot itu sangat amat menyedihkan. Ya, karena mereka tinggal di gua, sudah tidak ada orang lagi. Ya, anaknya kebetulan dua-duanya perempuan. Lalu apa yang terjadi? Kedua anaknya berpikir ini tidak ada laki-laki lain, ya. Dan untuk menyambung keturunan mereka, maka mereka membuat ayahnya mabuk. Ya. Yang hari pertama mabuk, Lot tidur, maka anak perempuan yang pertama tidur dengan Lot. Incest. Besoknya gilirannya anak yang kedua dilakukan lagi. Ya, Lot mabuk lagi, lalu anak yang kedua tidur dengan Lot. Ya, incest. Dan akhirnya kedua-duanya hamil dan mereka menghasilkan keturunan, ya, disebut bapak orang Moab. Yang satu adalah bapak orang Amon. Ya. Saudara perhatikan, hasil dari sebuah dosa itu pasti tidak baik. Dan apa yang dihasilkan, dilahirkan oleh kedua anak-anak Lot adalah bapak orang Moab dan bapak orang Amon. Nah, Lot, harta kekayaan tidak pernah dipulihkan oleh Tuhan, tetapi justru Abraham mendapatkan tanah yang jauh lebih indah dan hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Oke, yang pertama. Yang kedua, ya, next berikutnya kita bicara tentang Daniel. Daniel juga mendapatkan blessing in disguise. Ya. Kita akan baca di dalam Daniel pasal 2 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi kita akan membaca secara bergantian. Saya mulai ayat pertama, dilanjutkan saudara ayat kedua, 3, 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ayat 2, 3, 4. Tiga, kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Ayat 4, 2, 3. Lima, tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jikalau kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Nebukadnezar? Ya, satu kali Nebukadnezar itu mimpi. Dan dia tahu itu mimpi yang tidak biasa, mimpi yang sangat aneh dan hatinya menjadi gelisah. Karena memang itu mimpi yang didapatkan dari Tuhan. Dan pada waktu itu Daniel beserta dengan teman-temannya, Abednego, Sadrak, Mesak, ya, dijadikan satu orang-orang pandai, orang-orang berhikmat, ahli-ahli jambi, ahli-ahli tukang-tukang sihir, ya, dikumpulkan bersama-sama. Ya. Dan pada waktu Raja Nebukadnezar memimpikan sesuatu yang datang dari Tuhan, lalu dia panggil semua orang pinter itu, ya, orang-orang ahli jambi, orang berhikmat datang, lalu diminta, ya, untuk mereka itu mengartikan mimpinya. Ya, tapi yang anehnya
Raja Nebukadnezar itu tidak menceritakan mimpinya itu apa. Nah, kalau sudah perhatikan beda dengan Yusuf, ya. Yusuf, Fir'aun menceritakan mimpinya seperti ini. Kalau Nebukadnezar ini beda, ya. Dia mimpi, minta diartikan, tapi dia tidak mau cerita mimpinya apa. Lah ini kan susah banget. Nggak ada yang bisa ngerti. Ya. Lalu ngancam Raja Nebukadnezar, kalau kamu tidak bisa menceritakan mimpi itu beserta dengan artinya, maka kamu semua akan dipenggal kepala. Dan itu termasuk Daniel dan ketiga temannya, ya, Sadrak, Mesak, Abednego berada di tempat itu. Ya. Lalu Yusuf dengan beraninya, ya, dia mendatangi Raja Nebukadnezar, berikan aku waktu beberapa saat untuk aku berdoa kepada Tuhan yang kusembah, ya. Dan aku akan menceritakan apa mimpimu dan artinya. Sementara yang lain, ahli-ahli jambi enggak mampu. Bagaimana mungkin Tuanku Raja kalau tidak menceritakan mimpinya kepada kami, bagaimana kami bisa mengartikan mimpi Anda? Ya. Dan itu memang tidak mungkin bagi manusia, tetapi Daniel mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dia berani, ya, mengambil hal itu sekalipun di situ dia tidak tahu apa-apa. Dan disitulah blessing in disguise yang akan diterima oleh Daniel. Justru pada saat nyawanya terancam. Ya. Oke. Next berikutnya kita akan membaca di dalam Daniel 2 ayat yang ke-23. Daniel berdoa kepada Tuhan Allah Israel, ya. Dia berkata, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Ya. Jadi ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, dia minta Tuhan menyatakan hikmatnya. Dan yang luar biasa, Tuhan singkapkan semua apa yang menjadi mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Ya. Dan juga mengartikan mimpi tersebut. Ya. Apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi, dia diperlihatkan sebuah patung yang besar. Ya. Kepalanya terbuat dari emas. Dada dan lengannya terbuat dari perak. Perutnya terbuat dari tembaga dan paha dan kaki tembaga. Ya, lalu juga 10 jari terbuat dari seperti tanah liat, ya. Ya. Dan itu memiliki arti, ya. Kepala patung emas itu berbicara tentang kerajaan Babel, yang rajanya Nebukadnezar, Belshazzar dan lain sebagainya. Nah, setelah kerajaan Babel, maka kerajaan dua yang muncul yang mengalahkan kerajaan Babel, yaitu kerajaan Media Persia, dada dan lengan. Ya, itu lambang daripada kerajaan Media dan Persia. Rajanya adalah Ahasiweros dan Darius. Yang ketiga, perut dari tembaga adalah kerajaan Yunani. Ya. Ya, pemimpinnya ada The Great Alexander, Iskandar Agung. Ya, dia adalah seorang panglima yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia memperoleh daerah dan kerajaannya mencakup sangat luas. Tetapi sayangnya The Great Alexander ini mati waktu usianya masih muda. Belum mencapai 30 tahun dia sudah mati. Ya. Dan matinya bukan karena mati perang. Mati karena sakit. Ya. Lalu keempat ada paha dan kaki tembaga adalah kerajaan Romawi. Ya. Kaisarnya ada Nero, Julius Caesar dan lain sebagainya. Herodes cuma raja kecil. Ya. Dan yang kelima 10 jari ini berbicara tentang kerajaan Romawi baru. Ya. 10 jari bicara 10 negara yang bergabung menjadi satu di bawah pemerintahan Kaisar Antikris yang akan datang. Ya. Sama yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos di dalam kitab Wahyu, ya, binatang yang punya 10 tanduk.
bicara 10 kerajaan, 10 negara yang menjadi satu. Ya, saya tidak bahas tentang akhir zaman, tetapi tentang kita kembali kepada Raja Nebukadnezar. Dan ketika Raja Nebukadnezar mendengarkan penjelasan Daniel yang begitu rinci dan detail, tanpa Raja Nebukadnezar menceritakan arti apa yang dimimpikannya, Daniel bisa menceritakan semua. Bahwa Tuanku Raja mimpi melihat sebuah patung yang besar. Dan diceritakan semuanya arti mimpi itu. Dan akhirnya kita lihat dalam Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 48. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, sudah melihat blessing and disguise yang diterima oleh Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar mengancam, ya, kalau kalian tidak bisa menceritakan apa mimpiku beserta dengan artinya, maka semuanya akan dipenggal kepala. Ya, ancaman ini sebuah masalah yang besar untuk Daniel. Tetapi rupanya justru dari masalah yang besar dihadapi oleh Daniel, Tuhan memberikan sebuah blessing in disguise. Berkat yang tersembunyi yang Tuhan nyatakan. Apa berkatnya? Setelah Daniel berhasil menceritakan mimpinya dan menjelaskan arti mimpi tersebut, maka ya Nebukadnezar itu langsung nyembah Daniel. Bayangkan, raja nyembah Daniel karena begitu takjub melihat kedahsyatan Allah Israel. Dan setelah itu Daniel diangkat menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Babel. Ya. Daniel berkuasa untuk memerintah seluruh kerajaan Babel. Itulah blessing and disguise yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Daniel. Saya sedikit ingin bersaksi Bapak Ibu Saudara. Saya ini seorang PDP, pendeta dan pengusaha. Sampai hari ini saya masih punya usaha. Ya. Sedikit cerita yang saya alami. Saya memulai usaha saya di tahun 96, ini masuk 30 tahun usaha saya, bisnis saya. Saya punya perusahaan plastik di kota Solo. Tahun 2000 ada teman ya, orang sangat kaya di kota Solo, itu buka pabrik plastik yang sama dengan yang saya miliki. Dan apa yang terjadi? Rupanya kepala produksi saya itu dicomot, diambil, digaji lipat kali. Untuk apa? Untuk menatakan layout perusahaannya, untuk memulai perusahaannya. Karena tidak gampang. Kalau orang tidak mengerti sama sekali, dia harus belajar banyak. Butuh waktu mungkin bertahun-tahun untuk bisa membentuk sebuah perusahaan plastik. Ya. Tetapi cara paling gampang adalah mencabut. Ya. Seorang yang sudah pengalaman diberikan gaji 3 kali lipat, ya, diambillah ya tangan kanan saya, diambil, ya, dipindahkan ke perusahaan dia, dan beberapa tenaga kerja operator diambil juga, bahkan juga customer juga diambil, ya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu Saudara, ya, seharusnya saya berhak marah dengan orang tersebut, karena beberapa bulan perusahaan kami kacau balau, karena orang-orang pinter-pinter diambil semua, ya, tangan kanan saya diambil semua, perusahaan kami kacau balau selama beberapa bulan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, cukup banyak beberapa bulan dipulihkan kembali. Ya. Nah, yang terjadi, ya, beberapa kali
saya dengan pemilik perusahaan yang baru tersebut beberapa kali ketemu, cukup sering ketemu, ya, ketemu di event-event tertentu ya. Dan ketika ketemu, saya tidak marah, ya, saya tidak menegur, Cik, kamu tuh kurang ajar ya, kok karyawan saya tangan kanan saya diambil, ya, customer saya juga diambil. Nah, saya tidak mengatakan seperti itu, saya tidak menegur sama sekali, ya. Yang saya lakukan, ya, shalom, tersenyum, Tuhan memberkati. Sorry lu, saya tidak mencabut karyawanmu, saya tidak mencabut tangan kananmu, ya. Mereka sendiri yang ngelamar ke saya. Oh ya, enggak apa-apa Cik. Saya kasih senyum, ya, enggak apa-apa Cik, ya, ya. Oh sorry ya kok, enggak apa-apa ya, Tuhan berkati. Orang Kristen sama orang Kristen. Ya. Beberapa kali ketemu, ya, saya selalu tersenyum, ya. Shalom Cik, Tuhan memberkati. Gimana usahanya maju? Ya. Selalu saya tetap baik. Ya. Nah, singkat cerita, itu tahun 2000. 2011 berarti 11 tahun kemudian, ya, perusahaan yang dimiliki oleh teman saya tadi rupanya kolaps. Karena dia orang kaya, usahanya tuh banyak. Ada usaha ini dan lain sebagainya. Ya. Karena tidak ada yang menangani secara langsung, akhirnya entah mungkin banyak dikorupsi oleh karyawan staf-stafnya sendiri, akhirnya perusahaan tersebut kolaps. Ya. Nah, tahu apa yang terjadi? Ya, ibu ini, ya, telepon saya, Konggo, ini terus terang pabrik plastik saya mau saya tutup, ya, dan Konggo saya berikan kesempatan pertama kali, kalau Konggo mau beli mesin-mesinnya semuanya mau saya jual dengan harga yang sangat murah. Dan saya berikan special price untuk Konggo. Konggo boleh pilih mesinnya, ya. Mau beli berapa silakan. Ya. Mesinnya kira-kira mungkin ada 50 ya. Ya. Ada 50 mesin blowing mesinnya, mesin cutting sealingnya ada 25 atau 30 ya. Ya. Lalu oke. Karena diberikan tawaran yang sangat murah, ya. Nah, kurang lebih pada waktu itu dibandingkan dengan mesin baru, ya, harganya itu cuma 10% dari harga baru. Ya. Ya sudah, saya datang dengan teknisi saya mau beli apa, tinggal tunjuk ini, nanti tandai, ini punyanya Bapak Honggo, tulisin pakai, ya, udah dibeli semua. Ya, singkat cerita akhirnya mesin-mesin tersebut kami beli dengan harga cuma 10%. Bisa Anda bayangkan? Ya, itu blessing in disguise untuk hidup saya. Ya. Tetapi kalau pada waktu karyawan saya dicabut, ya, customer saya diambil, ya, orang itu saya maki-maki, saya tegur, ya, saya marah. Kira-kira saya akan dapat berkat atau tidak? Halo? Nah, justru karena saya bersikap baik, mengasihi, mengampuni, saya berikan senyuman yang paling manis untuk dia. Di akhir usahanya bangkrut, saya orang pertama yang ditelepon. Ya. Mungkin karena sungkan ya. Sehingga saya mendapatkan blessing and disguise yang luar biasa. Oke, itu yang kedua kita belajar dari Daniel. Yang ketiga yang terakhir, kita akan belajar dari Mordekai. Kita akan buka dalam Ester pasal 3 ayat 1-4. Kita akan membaca secara bergantian, saya mulai ayat 1, dilanjut saudara ayat 2, 3, 4, ya, sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Harmadeta orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros
dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ayat 2, 3, 4. Ayat 3, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Ayat 4, 2, 3. Ya. Jadi nanti saya sudah bisa membaca secara lengkap dalam kitab Ester ya. Jadi pada waktu itu Haman yang notabene membenci orang Yahudi ya. Kenapa Haman punya kebencian sama orang Yahudi? Haman ini adalah keturunan Raja Agag. Nah, Raja Agag ini di waktu berperang dengan Israel diizinkan hidup oleh Raja Saul. Tetapi oleh Nabi Samuel, Raja Agag dibunuh. Sehingga Agag ini, Haman menjadi benci kepada orang Yahudi. Nah, pada waktu itu ketika Haman sudah dinaikkan pangkat oleh Raja Ahasiweros, ya, dan semua orang kalau Haman lewat, semua orang harus menyembah dia. Tetapi Mordekai, karena dia takut akan Tuhan, Mordekai tidak menyembah Haman. Dan ini membuat Haman menjadi semakin sakit hati, semakin marah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ya. Lalu Haman ini punya sebuah rencana jahat. Ya. Dia bukan saja hendak membunuh Mordekai, tetapi dia mau genosid, ya, mau menghancurkan, membunuh semua bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Lalu dengan singkat cerita, dia minta kepada Raja Ahasiweros untuk mengeluarkan surat perintah untuk membunuh semua bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Dan oleh Raja Ahasiweros, hal tersebut disetujui, perintah tersebut. Ya. Sehingga Haman mendengarkan rencana jahat tersebut dan dia ketakutan. Lalu dia menemui Ester, ya, yang sudah menjadi ratu daripada Raja Ahasiweros. Lalu dia ceritakan semua bahwa Haman akan membunuh semua bangsa Israel yang ada di Media Persia. Ya. Dan Mordekai katakan bahwa engkau juga akan terkena. Kalau semua bangsa Israel mati, engkau juga pasti mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Ester? Maka Ester mengajak semuanya bangsa Israel untuk berdoa dan berpuasa. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Untuk apa? Untuk mendapatkan perkenanan Raja Ahasiweros agar Ester bisa menyelesaikan, mencegah agar Haman tidak membunuh genosid bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Dan rupanya ketika Ester ini berani bayar harga doa puasa dan dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk menghadap raja, ya. Lalu hal itu raja memberikan anugerah kepada Ester untuk boleh menemui dia, ya. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan raja kalau tidak dipanggil oleh raja, ya. Bisa-bisa orang itu dihukum mati. Ya. Dan rupanya Ratu Ester ini mengajak Raja Ahasiweros dan juga mengundang Haman untuk membuat pesta di dalam istananya Ester. Nah, kita akan buka Ester pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Ester pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada hari yang kedua, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu?
sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hambamu akan berdiam diri. Tetapi malam petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanya Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka hamamu sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ya. Jadi rupanya ketika Raja Ahasiweros ini diundang untuk perjamuan, ya, untuk pesta di istana Ratu Ester beserta dengan Haman. Ya. Pada waktu itu Haman berpikir, wah, saya pasti dapat penghargaan yang besar. Dia tidak tahu pada waktu itu bahwa Ratu Ester itu adalah orang Israel. Ya. Dan ketika mereka berjumpa di istana Ratu Ester, maka Ester mengungkapkan apa yang menjadi niat oleh Haman untuk genosid, membunuh seluruh bangsa Israel. Dan itu diceritakan kepada raja, dan raja marah, dan pada akhirnya Haman dihukum mati dengan cara disulakkan. Ya, ya, disulakkan itu ditembuskan dari anus sampai kepala. Ya, dihukum mati, bahkan seluruh keluarganya dibunuh. Dan disinilah Mordekai mendapat blessing in disguise. Ya. Sebuah masalah besar bahwa Mordekai seluruh bangsa Israel akan dibunuh oleh Haman. Tetapi justru masalah itu digantikan menjadi berkat buat Mordekai. Ya. Ayat terakhir kita akan buka dalam Ester 10 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Ester pasal 10 ayat 2 sampai 3. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ya. Jadi pada akhirnya Mordekai mendapatkan blessing in disguise. Awalnya dia mendapatkan masalah yang besar. Diancam akan dibunuh, bahkan bukan cuma Raja Mordekai yang akan dibunuh. Seluruh bangsa Israel akan dikunosid, akan dimusnahkan. Tetapi Tuhan memberikan blessing and disguise. Justru pada akhirnya malah Haman sendiri yang dihukum mati. Dan sebaliknya Mordekai dijadikan wakil raja. Orang nomor 2 di dalam kerajaan Media dan Persia. Diberikan kekuasaan yang besar untuk mengatur kerajaan Media dan Persia. Inilah blessing in disguise, hidden blessing yang diterima oleh Mordekai. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa yang engkau hadapi hari ini. Segala pergumulan masalah yang engkau pikir itu sangat besar. Saudara bisa melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, bahwa mereka semua menghadapi masalah yang besar. Masalah yang serius, bahkan taruhannya adalah nyawa. Bukan cuma kehilangan harta, nyawa. Tetapi ketika mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berdoa, ya, minta hikmat dari Tuhan, minta mujizat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Dan saya mau katakan, Gusti boten sari. Allah kita tidak pernah tertidur dan dia akan menyatakan pertolongannya. Saya undang para musik worship singer kembalikan semimbar, ya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Bahwa blessing in disguise akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hidden blessing, ya, unpredictable blessing itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Mujizatnya, pertolongannya akan diberikan dalam hidup kita. Closing statement saya.
Jangan pernah takut dengan masalah, tetap bersyukur saat menjalaninya. Seringkali ada berkat tersembunyi di balik masalah yang kita hadapi. Itulah blessing in disguise. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kunci bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi, tetapi penyertaan Tuhan, rencana Tuhan sempurna dalam hidup kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbicara tentang blessing in disguise. Berkat di balik setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa setiap masalah pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan menyediakan blessing in disguise. Hidden blessing tersembunyi di balik setiap masalah yang kita hadapi. Asal pada saat masalah pergumulan yang kita hadapi terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengucap syukur. Bahkan kita rela mengalahkan. Kita menyerahkan hak kita. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan hak tersebut bahkan berkali lipat kali ganda. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini engkau sedang punya masalah yang besar, ada pergumulan, baik itu di dalam usaha pekerjaanmu yang mulai menurun omsetnya, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Percaya firman Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bisa menolong Abraham, menolong Daniel dan Mordekai, maka Allah yang sama sanggup menolong saudara dan saya dalam setiap persoalan pergumulan dalam hidup. Biarlah pada pagi ini saya berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia,
Kami terkhusus berdoa untuk jemaat di GPI Rock Jember. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalah, pergumulan dalam kehidupan mereka, kami percaya ada blessing in disguise, berkat tersembunyi, berkat yang tidak pernah kita prediksi akan Tuhan siapkan bagi kita. Pada saat kita mau mengalah, menyerahkan hak kita, pada saat kita tetap bersyukur, bersukacita, bahkan berdoa meminta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Tuhan akan memberikan berkat tersembunyi itu dinyatakan dalam hidupmu. Bahkan mujizatnya, perkara-perkara ajaib itu akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Allah Roh Kudus, biar Kau senantiasa mengingatkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Mari sekali lagi katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang buat setiap kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami, bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kami dalam kami menghadapi kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa persoalan itu selalu ada dalam hidup kami. Tapi yang kami percaya adalah selalu ada berkat Tuhan turun atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami untuk kami menerima roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kiranya lewat perjamuan kudus ini kami semakin diingatkan akan korban-Mu yang besar atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang semua bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita bersyukur buat pengorbanannya. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sebab karyanya Dia tidak ingin melihat hidup saudara dan saya hancur. Sehingga Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan, dihancurkannya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kita percaya bahwa roti ini yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap kita akan menjadi satu dalam setiap kehidupan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan?
Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Darahnya mengalir dari ujung kepala sampai telapak kaki. Darahnya yang memeteraikan hidup saudara menjadi anak-anak Allah. Darahnya yang menyucikan dan menebus akan setiap hidup kita. Dan Tuhan berkata, jangan lihat ke belakang. Masa lalumu sudah kutebus dan aku sudah meteraikan engkau. Sehingga kau memiliki pengharapan dan masa depan bersama denganku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari setiap kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar. Bersyukur buat setiap pertolongan demi pertolongannya. Bersyukur banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu limpah. Kau yang berikanku kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami membuat kami semakin melekat dan dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup.
kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Kingdom Leadership Conference 2026 1-3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini, seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku, ya, paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti lihat, yaitu film 3D, ya. Itu pakai kacamata khusus, biru dan merah kan. Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan surga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya satu talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom Paradigm. Be there. God bless you all. Amin. Haleluya. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang pada saudara atau saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Pada yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut saudari Diadista Tenine Panjaitan. Nama yang saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kanan kirinya boleh memberikan salam sebab kita sambut dia karena dia adalah keluar dari kerajaan Allah. Saudara-saudari diberkati dengan firman-Nya, amin. Kita diberdekakan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Kepada warga kerajaan Allah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kemerdekaan itu meliputi seluruh hal dalam setiap kehidupan kita dan juga bangsa kita. Yang sudah dimerdekakan dan siap jadi berkat, sama-sama serukan, merdeka! 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 Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia, I'm calling.
Sekarang kita berdiri dan menjawab panggilan Raja segala Raja. Oh Yeshua, You are my only grace. Oh Yeshua, You are my Lord and King. Amen. I will trust in Your name. On my islands You will reign. Indonesia will bless Your name. We'll bless Your name. Yeshua. Oh Yeshua, You are my only grace. Oh Yeshua, You are my Lord, You are my Lord and King. I will trust in Your name. On my islands I will reign. Indonesia will bless Your name. I will trust in Your name. On my islands You will reign. Indonesia. Indonesia. Subhan Indonesia. Indonesia. We bless Your name. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Onggo yang sudah menjadi berkat buat kita. Selamat datang di kota Jember. Kiranya ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Pasti ada selanjutnya, puji Tuhan. Dan kita akan menerima berkat dari orang tua kita pagi hari ini. Abi. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kiranya turun atasmu segala anugerah, berkat, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan dari Bapa di sorga yang sempurna. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah atas kita, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memberkati seluruh seisi rumahmu, memberkati seluruh asal ladang usaha pekerjaanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati adonan rotimu, memberkati benihmu, memberkati apapun yang kau jamah dan kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, dan dibuatnya berhasil, menikmati kasih karunia demi kasih karunia, menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupanmu semua dengan segala berkat jasmani dan rohani yang melimpah-limpah dari saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya dan bahkan sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Semua berkata merdeka. Merdeka! Tuhan Indonesia! Merdeka!